Guys, ketemu lagi bersama saya Mr. Win. Di video kali ini aku pengen ngebahas mengenai KVK 2170 di mana matchmaking sudah selesai dan di pagi hari kita sempat di prank sama Lilith mendapatkan bisa dibilang easy KVK, tapi ternyata kita masuk ke dalam salah satu yang cukup hal KVK. Menurut saya ini juga KVK yang terberat, bisa jadi KVK yang terberat, tapi tergantung. Jadi di video kali ini aku akan prediksi kira-kira 2170 nih ngarahnya kemana ya. Ngarahnya kemana, kemungkinan yang akan terjadi dan sebagainya. Nah, tapi sebelumnya aku mau ngebahas dulu. Jadi matchmaking kemarin hari terakhir dan hari ini sudah sekitar 2 hari lagi seasonnya akan langsung dimulai. Berarti di hari ketiga, artinya hari ini adalah hari Selasa, di hari Rabu, Kamis, dan hari Jumat weekend kita akan memasuki yang namanya Marauder ya, stage 1 PKPK. Nah, tadi pagi matchmakingnya sudah keluar guys. Matchmaking sudah keluar tapi belum secara apa ya, baru keluar samar-samar ya. Jadi tadi pagi seperti ini guys, aku kasih data. Tadi pagi itu lawan kita adalah bukan lawan ya, maksudnya kita 1 LK dengan 2178 ya. Kemudian 2194, 2175 dan 2190. Beberapa kali kita udah pernah ketemu 2190, kita juga beberapa kali sudah ketemu 2175. 2175 itu seat rendah tapi banyak sultannya. Tiap kali Zenith juga 2175 yang menang banyakan ya. 2178 juga kita udah pernah ketemu. Nah, tadinya kita pikir wah, kita akan di easy KVK pada akhirnya, karena 2170 di KVK sebelumnya sudah ketemu dengan Zeman sama 62 beserta 1079 dan juga berapa? KD 2200 ya kemarin. Iya 2200 ya. Nah, KVK-nya agak berat. Sebelumnya lagi ketemunya BG 1008 yang lagi lawan sama 1960 sekarang beserta dengan Mimi ya, Mimi 1175. Jadi 2170 nih udah 2 KVK terakhir ketemu lawan tuh bisa dibilang nyari killnya susah tapi nyari deadnya gampang ya. Deadnya gampang tapi nyari killnya susah bener. Nah, kali ini kita ketemu lagi. Tadinya kirain udah bakal easy KVK. Wah, kirain Lilith baik hati ya. Kenapa kita bisa bilang easy KVK? Karena berdasarkan grafik yang saya dapatkan, kita coba lihat. Nah, ini guys. Jadi berdasarkan grafik yang aku dapatkan, kalau emang tadinya kita melawan yang tadi itu ya, ada 75, 78, 90 ya kan. Nah, power 2170 tuh di angka 22,8B. Itu top 300-nya ya. Top 300-nya. Ini diambil dari datanya dari ROK board, dari grup Discord 2170, teman-teman ada yang share. Nah, kemudian T4 dan T5 kill-nya itu di angka 195 juta 2170. Cukup berbeda jauh dengan 2175 yang powernya 17,4 juta, killnya 146 ya kan. Dan dead kita di 2170 di angka 2B. Itu cukup lumayan juga. Jadi kita termasuk bisa dibilang fire cam yang unggul gitu. Unggul dan wah, easy KVK bintang ya kan. Maunya gitu. Tapi ternyata sekitar jam 10, jam 11 atau jam 12 tadi mapnya diubah guys ya, berubah. Karena tadi itu yang kalau kita lihat ya, yang kita lihat itu tuh masih dalam bentuk kayak gini guys ya. Tadinya tuh masih gini guys ya. Jadi belum ada ininya guys, belum ada hurufnya ya, belum ada hurufnya bisa dibilang tuh. Bukan maksudnya di firecam siapa belum ada ya, belum ada. Jadi belum fix ya. Nah, tadi pagi diubah jadinya seperti ini ya. Jadi KVK kita 2170 bertemu dengan Imperium 1606 yang akan kita bahas satu-satu aliansinya. Kemudian 1647 yang kita tahu kemarin melawan 1412 itu sampai 1412-nya tipes ya kan. Dan dia masih Imperium juga, dan 2293. Jadi ketemu KD-KD hebat. Kita akan lihat satu-satu aliansinya dari 1606, 1647 dan 2293 ya kan. Dan saya akan ngebahas kemungkinan koalisi dari 2170 akan seperti apa ya. Nah, sebelumnya aku pengen kasih lihat grafik dari, jadi kondisi 2170-nya nih di mana nih? Kondisi 2170. Kalau tadi kita top power ya. Kalau tadi itu, kalau memang yang tadi pagi itu matchmaking yang tadi pagi kita termasuk top power. Nah, kalau sekarang
kita bisa dibilang paling bawah guys ya. 2170 paling bawah, dipimpin oleh 1647 di angka 28,2, 1606 di angka 25,26, 2293 di angka 23,1 dengan jumlah T4 dan T5 kill poinnya itu 800 juta untuk 47, 656 untuk 606 dan 259 juta untuk 93. 2170 paling bawah di angka 195, cukup berbeda jauh ya kan. Nah tapi death-nya kita nggak malu-maluin. KD 2170 death-nya nggak malu-maluin. Kenapa? Ketemunya BG, ketemunya Mimi, ketemunya Zemen, ketemunya KD-KD Korea. Jadi death-nya kita termasuk lumayan ya. Jadi 2170 yang aku salut itu guys, player-playernya nggak banyak spender tapi pada kamikazer ya, pada banyak banget yang berani death trupnya gitu ya, bunuh trupnya gitu. Lumayan ya, walaupun nggak sebanyak KD-KD lain ya. Kita bisa lihat 1647 di angka 5,5, 1606 4,3, 2293 2,1, 2170 di angka 2. Beda-beda tipis ya. Nah, kalau kita ketemu 2293 akan seperti apa? Nanti kita akan lihat koalisinya satu persatu. Tapi sebelumnya mari kita kita cek dulu KD dari 1647 ya. 1647 kita cek ya, aliansinya berapa aliansi sih, pasti kalian pada penasaran. Dan di terakhir nanti saya akan bahas kemungkinan dari koalisi 2170. 1647 coba. Nah sebelumnya 1647 juga koalisi berteman baik dengan 606, itu nanti deh kita akan bahas. Tapi kita bahas dulu sekarang koalisinya, aliansinya. Bisa kita lihat ya, 1647 kemarin lawan 1664 juga menang juga ya dia kafe. Berarti dia AOO-nya sudah win 13 kali. 13 kali coy, 13 kali berturut-turut win streak ya. Nah kita cek angkanya itu di angka 14,7. Alliance gift-nya levelnya 40, bintangnya 3 ya. Bisa kalian cek bintangnya sudah 3 guys. Alliance gift-nya nggak main-main 40, dan ini mostly orang-orangnya Jepang semua. Ya bisa kita lihat ini bukan ya, 8,3 powernya 500 juta. Ada Kangki juga, Kangkinya di mana ya? Yang terkenal tuh di sini Kangkinya. Ya pokoknya bisa kita lihat ya, powernya tuh gede-gede 144, killnya juga gede-gede 3,4. Ya kan? Ini dari KD 1647 ya, 1647 ya. Dan lagi-lagi kita ketemu KD muda cuy, muda. Oke. Ini baru satu aliansi ya, kita cek aliansi keduanya langsung ya. Aliansi keduanya tadi 40. Ini aliansi keduanya di angka 12,4 B. Alliance gift-nya 35. Alliance gift-nya 35. Oke. Jadi bisa dibilang memang ini sesuai banget nih, bisa dibilang KD terkuatnya. Kemudian kita cek lagi di bawah sini. Jadi dia ada berapa aliansi yang di atas 10B? GSA 11,9B, sudah 3 aliansi ya. 3 aliansi, alliance gift-nya levelnya 32 ya. Udah 3 aliansi yang di atas 10B. Oh, ini Kangkinya nih. Kill-nya udah 13,6. 13,6 ya. 13,6 guys. Oke. Nah, sisanya kayaknya aliansi support. Menurut saya ini kayaknya 3 aliansi. Iya, tepat ya, kurang lebih 3 aliansi yang di atas 10B dengan alliance gift masing-masing di atas 30. Oke, ini dari 1647. Gimana kalau 1606? 1606 juga KD Imperium. Ya, berapa aliansi kita coba cek. Kalau dari 1606. 1606-nya itu di angka kayaknya 4 nih. 13B, 3 bintang juga, dan alliance gift-nya 34. Oke. Aku sebenarnya jarang nontonin nih, tapi 12,5B. 5,9, 2,5, 1,7. Wah, ini sih killnya juga lumayan cuy. 3,6. Ini ada yang 200 juta. 9B, 12B, dan 9B. Ya, udah cukup ya. Nah, ini 1606 ya guys ya. Satu aliansi, baru satu aliansi. Kemudian di atasnya coba kita cek. Oh enggak, ini aliansi sekunder, support. Kemudian INR 10B, alliance gift-nya 23, sudah 2 aliansi. 2 aliansi yang di atas 10B. INW 3 aliansi yang di atas 10B. 3 aliansi ya. Alliance gift-nya yang ini 32, yang tadi masih baru 24.
Oh 3 ya, berarti total 3 aliansi juga guys. Imperium tapi 3 aliansi ya, 3 aliansi yang di atas 10B. Dan yang terakhir kita coba cek tadi 2170 sama satu lagi siapa? 2293. 2293. Kita coba cek 2293 di angka berapa? 2293 berapa aliansi ya? Aku juga belum cek sih sebenarnya yang 2293. Kita coba lihat 10B 3B. Gila. Ini koalisinya, aliansinya aliansi bintang-bintang semua, 3 bintang, 3 bintang, 2 bintang, 2 bintang. Bertabur bintang di sini guys ya, bertabur bintang. 3 bintang ya, bisa kita lihat nih 3 bintang. 10,9B alliance gift-nya 28. Kita lihat apakah di sini ada fighternya. Karena kemungkinan besar 2170 akan menghadapi 2293 seharusnya ya, seharusnya. 6,7B, oke. 2,6. 2,6. Aduh salah. 3,7, 2,7, ini gede-gede, 3B, 3,9 dan ini 5,4. Kill point-nya gede-gede di sini. Coba lihat ada sultannya nggak? Big whale-nya ini berapa? 123. Oh masih kecil nih. Ternyata ada death wake-nya juga. Ini, 3B. Ini Apollo 2,4. Ini 99. 1,8. Berapa aliansi ya ini? Coba kita cek nih 2,8. Kill point-nya lumayan gede-gede nih sultan-sultannya. Tapi nggak ada yang well gede yang hampir di atas 200 juta ya. Yang di atas 200 jutanya nggak ada ini. Ini hampir mirip sama 2170 kayaknya. Kalau ini koalisi aliansi utama ya, oke. Oke, 1, 2, 3 yang nempel 3. Coba kita cek aliansi keduanya. 9,8, alliance gift-nya 24. Kalau tadi alliance gift-nya berapa yang ini? Yang tadi 3 bintang ya, yang ship ini 3 bintang, alliance gift-nya itu 28. Oke. Nah, kalau ini 9,8, alliance gift-nya 24. Kita lihat dia winner dari KVK 2, 3 dan 4. Oke. Di sini kalau kita lihat harusnya ini nggak ada yang spender terlalu gimana juga. Kemungkinan ini juga termasuk aliansi support mirip-mirip kayak di 2170 mungkin ya. Mungkin ya. 9,8 alliance gift-nya 24. Nah, satu lagi yang merah ini harusnya kalau lawan 2170 mungkin masih imbang ya kalau ini ya. 23 di angka 9,2. Kill point-nya 2B 434 nya dengan 100 juta 1,5. Ini di angka 1,2. Harusnya kalau lawan 93 ini masih bisa, mungkin masih bisa ya. Walaupun ini 3 aliansi loh yang 9B. Lumayan berat juga 3 aliansi ini. Ryo-chan 1,9. Mungkin masih bisa sih guys. Tergantung dia komandernya, balik lagi dia KD-nya masih cukup muda juga 2293. Ya 2293. Jadi kalau 3 aliansi ini harusnya masih bisa. Karena nah sekarang 2170-nya gimana? 2170-nya sendiri adalah di angka 11 dan 11,5 dan 10B. 11,5 di Alliance Gift 26 dan 10B di Aliansi Gift 25. Ini mungkin ya OT-nya bisa jadi 10 juga sebenarnya. Jadi 10 juga ini. Alliance Gift 22. Kalau Last of Us-nya Alliance Gift 19 ya. Harusnya kalau secara power harusnya ya yang Imperium seharusnya kalau mau balance ya yang Imperiumnya pastinya. Jadi gini, aku bahas mengenai skenarionya ya, skenario, tapi ini belum tentu ya, ini masih prediksi guys karena kita belum tahu bakal seperti apa. Karena masih di dalam proses diplomasi. Nah, kalau jadi posisi 2170 ya di Firecamp. Jadi bisa dibilang mungkin Firecamp tidak menentukan power ya karena jelas-jelas 2170 bukan Imperium. Ya tapi bisa di Firecamp. Apakah karena activity atau sebagainya aku juga kurang tahu pasti, ataukah Firecamp berarti tidak menentukan power suatu kingdom atau maksudnya power tertinggi suatu KVK. Saya juga kurang tahu, tapi yang jelas 2170 di Firecamp. Di kanannya ada 1606 ya KD Imperium, di bawahnya ada 2293 ya kan. Nah, skenario pertama adalah 2170 Ali dengan antara 1606 ataupun 1647 ya.
Kalau dia Ali dengan 1606, ya kan, artinya 2170 akan melawan 2293 di bawah sini, ya. 1606 akan melawan 1647, ya kan. Nah, kalaupun juga dengan sama hampir sama juga, kalaupun 2170 Ali dengan 1647, pokoknya salah satu imperium ini ya, kita Ali dengan salah satu imperium ini, ya kan. Artinya ya itu akan menjadi sangat imbang kalau menurut aku, dan pastinya 2170 akan menghadapi 2293. Kita belum tahu pasti secara detail kemampuan power, tapi kalau kita lihat secara statistik tadi 2293 itu di atas 2170 baik power, kill dan death-nya, ya. 2170 tuh paling bawah, tapi posisinya di fire camp mungkin karena activity-nya juga lumayan rame. Tapi kalau kita memang seperti itu ya, skenario pertamanya ya, kita akan berteman dengan salah satu imperium, ya. Ya kita berarti akan berhadapan, 2170 akan berhadapan dengan 2293, ya. Dan itu akan menjadi KVK yang menarik, lumayan menarik, dan menjadi KVK yang mungkin bisa panjang juga, tergantung. Pokoknya itu akan menjadi KVK yang menarik. Nah, kan lebih menarik lagi kalau Imperium bersatu 1647 Ali dengan 1606 dan 2170 Ali dengan 2293. Itu akan lebih seru lagi, guys. Itu akan lebih seru. Kenapa seru? Karena kita akan menghadapi KVK macul. Auto macul, itu udah pasti auto macul ya. Jadi, karena gini, 1606 kalau yang saya dengar itu temenan baik Ali dengan 1647, ya. Dan 1647 ada kemungkinan belum full recover ya, belum full recover karena kemarin habis ketemu 14-12 itu habis-habisan, mungkin mereka belum fully recovered ya. Jadi belum sembuh sepenuhnya. Bisa jadi 1647 dan 1606 jadi Ali. Kenapa? Udah pasti win. Ya kan? Berarti udah pasti menang nih. Ya kan, 1606 dan 1647. Jadi 2170 dan 2293 mau jadi Ali atau mau jadi musuh itu udah nggak pengaruh di KPK ini. Cuman istilahnya buat cari kill aja ataupun cari resource ya. Kalau memang ini skenario kedua ya, kalau memang 1606 dan 1647 bersatu, otomatis 2170 dan 2293 hanya macul ataupun cari kill aja. Tidak mungkin memberikan perlawanan di Ziggurat, itu udah sangat nggak mungkin, sangat tidak mungkin ya. Ya kecuali jatuhnya FFA ya, 2170 juga akan melawan 2293, itu pun dengan catatan hanya untuk mencari kill ya. Nah, 1606 beralih dengan 1647 itu sangat memungkinkan, selain mereka pernah Ali sebelumnya. Yang kedua, 1647 belum di recover. Yang ketiga, mereka Ali udah pasti menang dan nanti akan friendly war di Ziggurat. 1606 sama 1647 akan friendly war di Ziggurat untuk memperebutkan bintang ya. Bisa dibilang jadinya kayak 1945 kemarin dengan 474 bisa jadi. Tapi kan 45 sama 74 aku nggak tahu nih memperebutkan bintang atau cuma bantu turunin drop Imperium. Bisa jadi seperti itu, guys. Jadi di Ziggurat nanti 606 sama 647 akan ketemu tapi secara friendly match untuk sama-sama menurunkan Imperium dan otomatis cuma ngebakar siege dan sebagainya, dan untuk menentukan siapa yang dapat bintang ya. Bisa jadi seperti itu. Itu skenario keduanya ya. Jadi menurut aku sih dua skenario besarnya itu. Antara kita akan menjadi KVK yang imbang, atau ya 2170 bisa dibilang dan 2293 langsung ditendang, nggak dianggap di KVK ini. Udah, KVK ini milik 1606 dan 1647 di Ziggurat. Langsung mereka friendly match untuk menentukan siapa yang dapat bintang. Ya, kalau itu terjadi pun 2170 mau nggak mau macul aja. Mungkin nggak banyak yang bakal nge-spend ya. Tapi menurut saya kalau memang itu terjadi setelah KVK ini selesai, artinya di kurang lebih hampir 2 bulan lagi lah kita langsung masuk KVK lagi, kemungkinan besar ya. Jadi kemungkinan besar setelah KVK ini selesai pasti kita langsung daftar KVK lagi, tapi masih belum tahu AA atau SOT8 atau DSET ya. Jadi KVK ini akan menjadi tontonan yang menarik atau tidak nantinya tergantung dari ya kedua Imperium ini, apakah mereka bersatu ataukah mereka akan berpisah ya. Jadi bisa dibilang KPK sekarang ini Campfire tuh tidak menentukan ya. Bisa dibilang kemarin kita juga cek 1945 di Campfire juga ya. Campfire juga berarti benar-benar menurut saya
activity sekarang udah mulai ditentukan juga guys ya. Jadi kurang lebih seperti itu guys, update terkini dari 2170. Coba kalian komen di bawah, menurut kalian 2170 ini bakal kayak gimana koalisinya? Akankah sama 1606 atau 1647 atau 2293? Coba kalian komen di bawah, prediksi kalian menurut kalian akan menjadi KVK case pertama, KVK seru atau KVK macul ya. Kalian komen di bawah. Nah, kurang lebih seperti itu update-nya. Nanti akan saya update lagi setelah memang sudah mendapat kepastian siapa teman siapa lawan ya. Dan nanti kita juga akan marauder. Nah, artinya juga itu akan menentukan marauder nanti pada bakar AP atau tidak ya. Bisa dibilang kalaupun memang sampai tidak KVK-nya KVK macul, otomatis ya kita hanya bisa dibilang mempelajari teknologi baru, karena bisa dibilang di KVK ini tuh teknologi baru yang swarm, kemudian barbarian bisa tambah kristal ya kan, kristalnya makin banyak dari barbarian, itu bisa kita tes di KVK ini. Jadi bisa jadi KVK macul plus uji coba atau KVK seru. Dua-duanya menurut saya sih sama-sama menarik, sama-sama enak. Tinggal dijalanin aja ya. Intinya kita pokoknya intinya 2170 hanya tinggal ngelawan 2293. Kurang lebih gitu. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen di bawah. Menurut kalian, prediksi kalian akan seperti apa KVK 2170. Tapi yang jelas stay tune terus di channel Mr. Win, karena kita akan update teknologi terbaru dari KVK ya, dimana swarm akan menjadi meta, dan juga barbarian kita akan dapat kristal lebih dari barbariannya seberapa banyak. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Thank you yang udah nonton. Sampai jumpa di live stream dan konten berikutnya. Kita akan terus live, pantau terus 1960. Oke, see you.